berarti. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Acara ini dipersembahkan oleh Jangan lupa berarti besok mulai jam 4 ya, karena kita bakal bareng sama Lifebuoy. Dan juga kalau ngelihat ke depan nih, sekarang Lifebuoy ada Lifebuoy merah putih body wash. Ini special edition untuk timnas karena mereka ngeluarin 3 jenis varian: striker, midfielder, dan juga defender edition. Semua packagingnya ini udah memfitur pemain timnas favorit dan ada tanda tangannya. Jadi wajib banget buat jebret tim koleksi. Nah, buat kalian nih yang belum coba mandi dengan Lifebuoy Limited Edition, langsung aja koleksi semua variannya karena wanginya bener-bener bikin semangat untuk dukung timnas tanpa henti. Formulanya 100% lebih kuat lawan kuman, ada multivitamin, bikin badan tetap sehat dan segar pastinya. Jadi bisa terus all out kawal timnas Garuda menuju panggung dunia. Kawal kesehatanmu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda. Lifebuoy, kawal Garuda. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Timnas Day. Sebelum kita bahas tentang pertandingannya yang akan sangat-sangat menarik dan begitu krusial, nggak cuma buat Indonesia tapi juga buat China. Ini satu laga must win game yang akan disajikan besok. Dan kita lihat bagaimana luar biasanya persiapan skuad dari Bali, kemudian berlanjut di Jakarta. Dan Om Simon yang memberikan kesan yang begitu positif. Dia ditanya oleh para wartawan yang ada di sisi lapangan dan dia jawab dengan begitu fasih bahasa Indonesia dan sudah mulai bertugas juga. Ini bukti keseriusan dan langsung mengemban tugas yang tidak mudah untuk bisa terus menemukan talenta-talenta muda UK dari sepak bola Indonesia yang tentunya Yuki juga sangat familiar dengan para pemain-pemain yang ada bahkan di roster saat ini. Bahkan ini mungkin Om Simon akan mendapatkan mungkin satu insight menarik dari UK yang bisa membantu. Iya, pertama gue bersyukur ya kita kehadiran Simon Tahamata yang kita tahu memang concernnya di pembinaan ataupun di youth development sudah tidak meragukan lagi. Dia begitu begitu sudah hatam lah ya, dia pernah di Ajax, dia pernah di Standard List, kemudian bahkan dia punya soccer academy sendiri. Itu kan concern di development itu dia sudah penuhi lah. Karena di development ini ataupun sekarang dia sebagai kepala scouting itu yang diperlukan passion memang karena di situ nggak menjanjikan apa-apa kecuali istilahnya ya lebih ke sosial sebetulnya karena lu membuild up pemain yang bukan siapa-siapa menjadi someone gitu ya. Dan Simon nih dia katakan yang gue respect itu, saya itu kecil dulu, badan saya kecil tapi saya lawan pemain yang tinggi-tinggi gitu. Apa yang kita bisa lakukan? Kita nggak bisa duel mekanik ya lawan pemain-pemain yang besar itu karena kita kecil. Tapi kita harus pintar. Nah itu kan sebuah motivasi punchline yang menurut gue inline lah dengan keadaan development kita ya. Kita kan banyak pemain yang kecil-kecil ya, yang mungkin sebelumnya udah minder duluan gitu ya. Nah dia memberikan satu suntikan bahwa walaupun pemain-pemain kita itu kecil-kecil, tapi bukan halangan untuk kita bisa compete. Bagaimana yang terpenting dia bilang kita punya mental pemenang, itu gue pikir sangat bagus ya. Kemudian yang dia bilang kalau di Belanda itu mereka membentuk pemain dari usia 8, kalau di kita mulai 13-15. Membentuk ini beda ya dengan memasalkan ya. Kalau di kita memasalkannya memang mungkin sama kayak di Belanda dari usia kecil, pemasalan gitu ya. Tapi dalam pengertian membentuk itu kan berarti udah levelnya sudah advance. Jadi lu nggak lagi persoalan ke pemasalan. Kalau di kita tuh masih ke pemasalan. Kalau di Belanda di usia 8 tuh dia pembentukan. Nah itu yang membuat kita berbeda dan dia bilang itu yang membuat Indonesia agak telat untuk developmentnya. Dengan kehadirannya Om Simon ini tentu dengan harapan karena spesifiknya dia sudah paham betul dengan karakter pemain-pemain kita seperti apa, DNA-nya, kemudian kondisi tubuh yang kecil-kecil gitu dan sebagainya, dia bisa membuat formulasi yang baku dan yang terpenting dia dibantu oleh talent scout yang di bawahnya, kaki-kakinya nih untuk juga bekerja untuk dia. Karena pasti dia punya requirement yang tinggi lah. Supaya pemain-pemain yang nanti di scout oleh para staff-staffnya itu nggak cuma di domestik
tapi juga mungkin ada yang di Belanda yang mereka akan juga cari untuk bisa memfeeding pemain-pemain itu gitu. Dan yang kedua yang gue juga respect, dia bilang kita nggak harus cari pemain usia muda dari luar. Itu kan dia membuka membuka motivasi buat pemain-pemain kita. Lu kalau misalnya bisa ngikutin ininya nih, roadmapnya dia gitu ya, dia pemain-pemain kita juga punya kesempatan untuk bisa ini juga compete juga dengan pemain-pemain diaspora yang lain yang usia muda gitu. Itu kan sebuah angin segar yang diberikan oleh Om Simon ya, bahwa dia pengen mendahulukan potensi yang ada di sini gitu loh. Kalau di Belanda ataupun di Belgia ya udahlah, kita sudah sama-sama atau dia tinggal pilih doang. Tapi kalau di sini dia harus mengkader tuh dari bawah tuh benar-benar tuh bagaimana menciptakan pemain yang memang punya kualifikasi hebat gitu buat kedepannya gitu. Ya, Sabtu hari melihatnya sebagai seorang yang begitu getol ya mengikuti perkembangan dari timnas. Om Simon datang dengan mungkin juga kemarin satu approach yang sangat calculated. Dia berbicara dengan bahasa Indonesia yang begitu fasih ini juga menarik begitu banyak perhatian. Dan ini sepertinya sudah satu angle yang sangat tepat dan figur yang mungkin lama dicari, yang begitu paham tentang pemain-pemain muda, bakat-bakat yang akan dicari untuk bisa menjadi pemain andalan di kelompok umur timnas dan juga menuju ke level senior. Apalagi pelatihnya juga adalah pemain yang dia kenal sejak usia muda juga kan. Iya, dulu sempat kita bahas juga ya. Posisi head of scout itu kan hampir nggak pernah ada ya kita ya. Kita nggak pernah ada, terutama di level timnas. Kalau kita bicara klub mungkin ada gitu ya. Tapi kalau kita bicara timnas baru sekarang nih kita punya posisi itu dan langsung figur yang nggak main-main. Tadi kita tahu dia begitu dihormati di Eropa. Di sini pun dia tahu betul gimana caranya untuk bisa langsung merangkul publik itu seperti apa caranya ya, berbicara bahasa Indonesia dengan begitu fasih. Itu langsung meluluhkan media lah ya, langsung respect dengan dia dan apa yang keluar dari mulutnya tambah lagi. Itu di rumah mungkin semua anak umur 8, 10, 12 disiapin sama bapak ibunya ya. Ayo main bola ini Om Simon udah manggil nih ada kesempatan pemain laki-laki dan juga wanita gitu. Iya. Dan tadi yang poin yang paling penting dijabarkan sama UK adalah potensi pemain kita yang ada di sini. Sementara kan tadinya kan kita berpikir Om Simon akan mencari talenta-talenta yang ada di luar. Ya mungkin itu akan dia lakukan juga gitu. Cuman dia selalu bilang, gua akan coba maksimalkan yang ada di sini. Gua akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang ada di sini. Ya dulu kan kita sempat bukan bergurau ya, maksudnya pemain-pemain yang main di sini susah nih kita nembus timnas gitu kan. Ada gurauan seperti itu gitu. Tapi dengan statement yang dikeluarkan oleh Om Simon bahwa ada kesempatan buat pemain-pemain yang kalau memang punya potensi, ya why not, mereka akan punya kans untuk bisa masuk ke timnas. Semakin muda mereka masuk ke lingkungan timnas, tentunya semakin dia akan menjadi something gitu kan, karena akan dipegang oleh orang-orang yang betul-betul capable sekarang kan. Dari segala usia sekarang kan udah persiapannya jauh lebih profesional ya dibandingkan di era-era yang lama. Jadi ya semakin positif lah kita ngelihat ada sosok Simon Tahamata. Ya, Simon Tahamata luar biasa dan sudah memberikan influence bagi squad juga. Mereka begitu respect, bahkan Jordi Cruyff memeluk dia, Kluivert juga begitu angkat topi dengan Om Simon. Apalagi ada Daniel Lanzat juga yang mungkin punya background yang sama ya. Dan ini adalah keadaan yang begitu positif bagi tim nas kita dan juga bagi perkembangan para pemain muda yang nanti akan ditarget oleh Om Simon. Tapi juga Halo Jomblo Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Acara ini dipersembahkan oleh